Cerita dibuka dengan diperlihatkan sebuah iklan dari perusahaan bernama Aeon. Iklan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan itu akan memberi imbalan uang dalam jumlah besar bagi orang yang mau mendonorkan usia mereka. Donor usia ini nantinya akan dibeli oleh orang-orang kaya yang sudah tua. Tujuannya adalah agar para pembeli bisa mendapatkan kembali fisik yang lebih muda dan lebih prima. Sementara para pendonor akan mendapatkan bayaran sesuai dengan berapa banyak usia yang didonorkan. Tentu saja terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan donor, seperti batas umur minimal 19 tahun dan memiliki DNA yang sama antara pendonor dan penerima. Kemudian terlihat salah satu pegawai Aeon yang bernama Max yang sedang berbicara dengan seorang pemuda yang didampingi oleh keluarganya. Pemuda itu bernama Dennis yang berniat untuk mendonorkan usianya agar bisa mendapatkan imbalan uang. Namun adanya syarat terkait prosedur donor usia membuat Dennis menjadi sedikit ragu karena batasan umur yang ia miliki. Dengan jiwa salesnya, Max berusaha merayu calon donaturnya itu agar mau memberikan usianya sesuai dengan keinginan klien. Ia bahkan sampai mengiming-imingi Dennis dan keluarganya dengan imbalan uang yang sangat banyak jika mau memberikan usianya sampai 15 tahun. Awalnya Dennis belum yakin karena usianya baru memasuki 18 tahun. Namun dengan iming-iming imbalan yang besar itu, mereka pun berpikir untuk mencari tempat tinggal baru. Pemuda itu pun akhirnya menyetujui kontrak yang ditawarkan untuk mendonorkan usianya sebanyak 15 tahun. Setelah berhasil meyakinkan Dennis, Max kemudian mendapatkan panggilan dari rekan kerjanya yang memintanya untuk segera berangkat ke gedung Aeon. Namun di luar dugaan, kondisi di depan gedung ternyata sudah banyak orang yang berkumpul. Mereka rupanya sedang melakukan demo besar-besaran dengan memprotes jika perbuatan memberi usia orang lain merupakan tindakan yang tak bermoral. Di pertemuan kantornya, Max secara mengejutkan ternyata mendapatkan penghargaan sebagai salah satu karyawan yang terbaik. Di Aeon, penghargaan ini tak lepas dari prestasi Max yang berhasil mengumpulkan donatur usia terbanyak yang totalnya 276 tahun. Jumlah yang bahkan melebihi ekspektasi dari perusahaan tersebut. Max bersama dengan karyawan yang berprestasi lainnya kemudian mendapatkan piala dan banyak ucapan selamat dari karyawan lain. Setelah pemberian piala, muncullah sesosok CEO Aeon yang bernama Sophie. Ia naik ke podium untuk memberi selamat secara langsung kepada para karyawan yang berprestasi. Sementara itu, di klinik Aeon di kota Berlin, seorang wanita nampak baru mendapatkan prosedur pemudaan kembali usai mendapatkan donatur usia dari orang lain. Wanita itu kemudian melihat-lihat sekitar di mana beberapa penerima donor usia lainnya juga tengah mengagumi penampilan baru mereka yang menjadi lebih muda. Diketahui mereka semua ini adalah para profesor yang sudah tua namun mendapatkan donor usia dari para orang miskin yang butuh uang. Namun kebahagiaan yang terlihat di wajah mereka hanya berlangsung sebentar saja karena dengan tiba-tiba perawat lain yang bernama Niels muncul dan dengan kejamnya ia menembaki belasan pasien profesor yang ada di sana. Keadaan pun menjadi mencekam dan membuat mereka yang ada di sana berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Diketahui Niels merupakan bagian dari sebuah organisasi pemberontak bernama Adam, di mana pemimpin organisasi tersebut melalui broadcast-nya menyatakan jika ia dan organisasinya tidak suka dengan adanya protokol donor usia. Menurut mereka, hal itu sama sekali tidak manusiawi dan ia berjanji akan menghakimi siapapun yang terlibat di dalamnya. Mengetahui ancaman tersebut, Sophie sebagai CEO Aeon pun benar-benar murka. Terlebih perusahaannya juga telah kemasukan teroris tanpa terdeteksi sama sekali. Insiden itu pun telah menelan kerugian besar, terutama bagi perusahaan dan kliennya. Kemudian, Sophie memerintahkan agen rahasianya yang bernama Kaya dan Victor untuk meningkatkan keamanan dan mencari informasi tentang organisasi Adam. Adegan beralih ke sosok wanita muda bernama Elena yang sedang berjalan menuju ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Elena disambut oleh suaminya yaitu Max yang kebetulan tengah menyiapkan hidangan makan malam yang romantis. Mengetahui prestasi yang baru diraih suaminya,
paginya, Elena tak lupa mengucapkan selamat pada Max atas pencapaian tersebut. Keesokan harinya, Max dan Elena pergi menemui keluarganya yang ada di tepi danau. Setelah itu, Max dan istrinya kembali pulang ke apartemen mereka. Namun, tepat ketika mereka hampir sampai ke apartemen, Max dan Elena malah mendapati kebakaran hebat yang membuat apartemen mereka ludes tak tersisa. Mendapati insiden tersebut, Elena dan Max kemudian berkonsultasi dengan pihak penyidik di asuransi, di mana diketahui jika kebakaran yang terjadi merupakan faktor kecerobohan dari Max dan Elena. Pasangan suami istri itu ternyata lupa mematikan lilin saat meninggalkan apartemennya. Elena sendiri awalnya cukup yakin jika lilin sudah ia matikan. Namun, pihak penyidik bersikeras dan memastikan bahwa pihak asuransi tak mau membayar ganti rugi atas kelalaian dari si pemilik rumah itu sendiri. Situasi pun semakin kacau karena Max ternyata baru mengetahui jika selama ini Elena telah mengajukan jaminan lain untuk membayar lunas apartemen yang mereka miliki. Dari sini terungkap bila sebelumnya Elena telah menjamin akan mendonorkan usianya sebanyak 40 tahun jika dirinya tidak sanggup melunasi apartemennya itu. Mendengar hal itu, sontak Max sangat kaget dan sangat marah. Terlebih, Elena juga tak pernah mendiskusikan hal tersebut kepada Max. Max pun mencoba ikut berkorban dengan menawarkan dirinya untuk ikut serta mendonorkan usianya juga. Namun sayangnya, pihak penyidik asuransi malah menyatakan jika klien mereka tak memiliki kesesuaian DNA yang sama dengan tubuh Max. Dengan kata lain, Max tak dapat mendonorkan usianya karena prosedur yang ada. Setelah keluar dari gedung, Max dan Elena dihentikan oleh pihak kepolisian. Mereka menahan Elena agar ia tak bisa kabur dan meninggalkan kota Berlin karena adanya ikatan dengan jaminan donor usia yang telah ia buat sendiri. Tak bisa berbuat apa-apa, Max pun hanya bisa berjanji pada istrinya jika ia pasti akan menemukan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Max lalu pergi ke gedung Ion untuk menemui Sophie. Ia mencoba untuk meminjam uang sebesar 43 miliar guna untuk membayar apartemen yang telah ludes terbakar. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa membebaskan Elena dari jaminan donor usia tersebut. Mendengar hal itu, Sophie yang iba pun hanya bisa meyakinkan Max jika ia akan membantunya. Beberapa minggu pun berlalu dan Max kini terlihat sedang termenung di dalam mobil bersama dengan rekan kerjanya bernama Luna. Luna menyatakan pada Max jika selama ini ia sudah berhari-hari mencoba menghubungi kantor Sophie terkait masalah Elena. Namun sampai saat ini ia tak kunjung mendapatkan kabar dari CEO tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Max dan Luna lalu memutuskan untuk masuk ke gedung Ion untuk menemui Elena yang akan menjadi donor usia dalam waktu dekat. Namun sayangnya mereka tak bisa menemui Elena untuk saat ini karena wanita tersebut diketahui akan segera menjalani operasi pendonoran usia dalam waktu 2 jam lagi. Max yang marah dan khawatir akan kondisi istrinya kemudian nekat menerobos masuk ke dalam gedung Ion untuk menemui istrinya itu. Sayangnya sebelum Max berhasil menemui Elena, ia lebih dulu ditahan oleh Kaya dan security gedung. Tak bisa berbuat apa-apa, mau tidak mau, Max hanya bisa menunggunya di lobi kantor. Sementara itu, Elena pun harus menjalani operasi pengambilan usia. Usai menjalani operasi donor usia, Max mengajaknya pulang ke kontrakan kecil. Terlihat Elena mengalami perubahan usia yang sangat signifikan. Kondisi inilah yang membuat Max tak sanggup menutupi kesedihannya. Keesokan paginya, Max mendapat sebuah panggilan dari karyawan Ion lainnya yang bernama Erika. Namun bukan kabar baik untuk istrinya yang ia terima, melainkan panggilan kali ini justru mengabarkan tentang promosi jabatannya di Ion sebagai manajer senior. Kecewa dengan kabar tersebut, Max lalu meninggalkan Erika dan segera menemui Sophie. Namun secara tak terduga, Sophie ternyata memiliki penampilan baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Sophie terlihat mengalami perubahan penampilan yang membuatnya terlihat lebih muda. Melihat kondisi tersebut, Max pun seketika berpikir jika selama ini Sophie lah yang menjadi penerima donasi usia dari istrinya. Max pun kemudian pulang dan menjumpai istrinya yang kini sudah menjadi tua. Namun Max masih tetap memberikan perhatian seperti biasanya. Namun sayangnya hal itu justru ditolak oleh Elena yang lebih memilih untuk sendiri. Di luar dugaan, tanpa sepengetahuannya, ternyata Elena selama ini sedang
mengandung janin yang di dalam rahimnya itu merupakan buah cintanya dari Max saat mereka berhubungan sebelumnya. Namun karena usia Elena yang kini sudah menjadi tua, maka tubuhnya pun tak bisa menahan kondisi tersebut hingga akhirnya ia pun mengalami keguguran. Kabar tentang keguguran yang dialami Elena jelas membuat Max semakin hancur. Terlebih istrinya itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan memilih untuk berpisah dengannya untuk sementara waktu. Elena berdalih jika saat ini Max masih memiliki masa depan yang sangat panjang. Setidaknya perpisahan itu bisa menjadi keputusan terbaik untuk suaminya tersebut. Namun berbeda dengan Max, ia yang masih belum menyerah kembali berjanji akan mengembalikan usia Elena seperti sedia kala. Di sebuah taman, Max mendapati seorang gadis kecil yang sebelumnya pernah ia lihat. Ia lalu mengikuti gadis kecil itu dan akhirnya mengetahui tentang operasi peremajaan ilegal yang sempat dilakukan oleh gadis tersebut. Yang mana operasi ilegal itu ditangani langsung oleh dokter yang kita sebut saja bernama Burhan. Tanpa pikir panjang, Max langsung mentransfer uang sebanyak 500 juta agar bisa bertemu dengan dokter tersebut. Uniknya, Max ternyata juga harus membawa pendonor sendiri dan datang tepat waktu sebagaimana koordinat yang telah ditentukan. Karena jika tidak, maka ia pun dipastikan tak akan bisa menemui sang dokter yang ada di tempat itu. Hal tersebut tentu bukanlah tanpa alasan, karena bagaimanapun juga Burhan ingin mendapatkan kenyamanan mengingat operasi yang dilakukannya adalah ilegal. Untuk bisa pergi ke koordinat yang ada di Lithuania, Max harus lebih dulu menggunakan identitas palsu untuk menutupi identitas aslinya. Tak hanya membeli identitas palsu, Max juga harus membekali dirinya dengan sepucuk pistol, setidaknya untuk berjaga-jaga saat dirinya pergi ke Lithuania. Di sebuah penginapan, sembari mendengar interview dari pemimpin teroris Adam, Max juga mempersiapkan dirinya untuk menculik Sophie karena ia begitu meyakini jika CEO itu menjadi penerima donor istrinya. Karena alasan tersebut, ia pun berencana untuk mengambil kembali usia yang telah dicuri oleh Elena dengan menculiknya dan membawanya ke Dr. Burhan. Layaknya predator yang mengintai mangsanya, Max membutuhkan mobil Sophie hingga ke sebuah pemakaman. Saat kesempatan datang, ia segera masuk ke area makam dan menemukan seorang wanita muda yang diyakininya sebagai Sophie. Dengan menggunakan masker, Max menyetrum wanita muda itu hingga tak sadarkan diri. Dan sebelum membawa pergi wanita tersebut, Max sempat menuliskan logo Adam di sebuah makam. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk membuat siasat, seolah-olah penculikan itu dilakukan oleh organisasi teroris Adam. Setelah melakukan penculikan, Max kemudian menemui Elena yang tengah berada di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menemukan istrinya itu dengan gadis yang diyakinnya sebagai sosok yang telah mengambil usianya. Di sisi lain, Kaya dan Victor sedang melakukan investigasi di lokasi penculikan. Secara mengesankan, Victor dengan semua bukti yang ditemukan sanggup menyimpulkan jika pelaku penculikan tak lain adalah Max. Dengan berbekal bukti yang ia temukan, Kaya lalu melacak lokasi GPS dari mobil yang telah disewa oleh Max. Sementara itu, Max masih berusaha membujuk Elena agar mau pergi dengannya ke Lithuania. Ia mengaku jika dirinya telah menemukan Dr. Burhan yang bisa melakukan operasi pengembalian usia. Meski awalnya ragu dan terkesan pasrah dengan kondisinya saat ini, namun karena tak ingin Max melakukan kejahatan, maka akhirnya Elena pun menuruti ajakan suaminya itu. Tak lama berselang, Victor dan Kaya datang dengan pasukan khususnya untuk menangkap Max. Namun saat sampai di lokasi, Max malah sudah tak berada di sana dan hanya meninggalkan mobil sewaannya begitu aja. Sementara Max dan Elena ternyata sedang mengendarai mobil lain menuju ke pelabuhan. Keesokan paginya, Max dan Elena sudah berada di kapal yang menuju ke lokasi Dr. Burhan berada. Namun tanpa disadari, posisi mereka ternyata telah berhasil diketahui oleh Victor melalui sosial media. Malamnya, Max dan Elena mendapati pelabuhan tujuan mereka telah dipenuhi dengan lampu sirene polisi. Max yang menyadari dirinya dalam bahaya
seketika tercetus ide untuk mengemudikan mobilnya dengan tenang sambil membawa gadis muda yang seolah-olah keluarganya sendiri. Di luar dugaan, siasat yang dilakukan oleh Max ternyata membuahkan hasil. Ia dan Elena pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Max berhenti sebentar dan sempat bingung pada wanita yang diculiknya. Wanita tersebut mengaku jika dirinya bukanlah Sophie, melainkan anak dari Sophie itu sendiri, yang bernama Mary. Mendengar pengakuan tersebut, Max tak percaya begitu saja dan menuduhnya telah berbohong sembari menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Max pun kembali mengemudikan mobilnya sampai tiba di sebuah hotel yang terbengkalai. Di tempat itulah Mary mencoba meyakinkan Max dan Elena jika ia juga tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ibunya terkait donasi usia. Max yang sudah yakin jika Mary adalah Sophie jelas tak percaya dengan perkataan wanita itu. Pada malam harinya, Mary meminta Max untuk melepaskan tali yang mengikatnya karena ia ingin mandi. Namun saat Max lengah, Mary memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang pria itu menggunakan gagang pintu. Mary langsung memanfaatkan peluang itu untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia pun kabur ke tengah hutan yang sangat gelap, sembari terus mencoba menggunakan ponsel untuk menghubungi Kaya. Sebelum berbicara, Mary malah terjebak di rawa. Namun beruntung bagi Mary, Elena tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkannya. Elena lalu membawa kembali Mary ke hotel dan memandikannya. Di sana, dia akhirnya yakin jika Mary bukanlah Sophie yang dicari oleh Max. Hal itu didasari dari kondisi tubuh Mary yang tak memiliki bekas operasi sebagaimana para penerima donor usia pada umumnya. Hal itu juga yang ia beritahu kepada Max. Namun, suaminya itu masih tetap tak percaya dan terus meyakini jika wanita yang diculiknya adalah Sophie. Di sisi lain, Kaya dan Victor yang sudah menemukan sinyal Mary akhirnya memutuskan untuk mendatangi lokasi tersebut bersama dengan pasukan bayaran yang telah disewa oleh Sophie. Kembali ke Elena dan Max, di sana rupanya muncul organisasi teroris Adam. Pemimpin yang bernama Lilith juga datang untuk menemui keduanya. Mereka bertiga kemudian dibawa oleh Lilith ke markasnya. Di tempat tersebut, Lilith akhirnya membuka rahasia kelam. Jika sebenarnya situasi yang menimpa Elena telah lama direncanakan oleh Sophie itu sendiri, di mana Sophie memberikan jabatan tinggi kepada Max agar ia bisa menjebak Elena menjadi penjamin untuk apartemen mewah miliknya. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya kesamaan DNA antara Elena dan Sophie. Sehingga tak mengherankan bila Elena dijadikan sebagai salah satu donatur yang bisa ditumbalkan. Kemudian Lilith memberikan pistol pada Elena untuk membunuh Mary sembari merekamnya. Namun Elena yang notabene adalah wanita baik-baik jelas tak tega untuk menembak Mary. Ia justru memilih pasrah pada kondisinya saat ini. Tak lama kemudian, ponsel Max tiba-tiba berdering menandakan Dokter Burhan telah memberikan koordinat untuk pertemuan mereka. Lilith sendiri berencana akan membunuh siapapun yang terlibat dalam operasi pengambilan usia, tak terkecuali dengan Dokter Burhan. Namun, mengetahui akan kedatangan Sophie, maka ia pun memilih untuk lebih fokus menghabisi CEO itu dan semua antek-anteknya terlebih dahulu. Tak lama berselang, Sophie dan pasukannya pun datang. Di sini, Max bernegosiasi pada Sophie jika ia hanya mau menemukannya dengan Mary tanpa diikuti oleh pasukannya. Mendengar permintaan tersebut, Sophie yang mengkhawatirkan nasib putrinya pun jelas menyetujui permintaan Max. Namun, Kaya yang curiga adanya pengkhianatan di dalam pasukan mereka pun langsung menggantikan Sophie. Dan dugaan Kaya pun benar. Rupanya pengkhianat itu tak lain adalah Victor sendiri yang merupakan agen ganda dari Adam. Kaya yang mendapati Victor hendak menembak Sophie langsung menembaknya terlebih dahulu. Adegan baku tembak antara Adam dan pasukan Sophie pun terjadi dengan begitu sengit. Memanfaatkan kekacauan itu, Max menyelinap masuk menemui Mary dan Elena. Di dalam, Max sempat diserang oleh pasukan pemberontak. Namun pada akhirnya ia berhasil selamat dan membawa Mary serta Elena ke dalam mobil. Mary sempat menodongkan pistol ke arah Elena. Namun pistol itu rupanya kosong. Elena yang muak dengan tingkah Mary ditambah dengan kondisinya saat ini yang telah menua
Elena yang dengan geram itu menghantamkan kepala Mary ke mobil hingga membuatnya pingsan. Max, Elena, dan Mary pun kemudian pergi ke tempat itu. Di dalam mobil, Max sempat merasa iba dengan Mary karena ia hanyalah putri Sophie yang tak tahu apa-apa. Namun yang cukup mengejutkan, Elena sekarang malah sudah tidak peduli lagi dengan gadis tersebut. Ia meyakini jika semua kemalangan yang dialaminya telah disebabkan oleh sang ibu. Karena itu juga, Elena kini sudah mantap untuk menembalkan Mary agar bisa mengembalikan penampilannya menjadi muda lagi. Di tempat koordinat, operasi pengambilan usia dari Mary pada Elena pun dilakukan. Setelah selesai, Mary yang sudah diambil usianya terlihat berjalan sempoyongan hingga kemudian ditemukan oleh pengemudi truk. Tak lama kemudian, Kaya berhasil menemukan Mary dan membawanya ke Sophie. Menyadari semua hal buruk yang telah dilakukan oleh Sophie selama ini, Kaya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari posisinya sebagai agen rahasia Ion. Mary sendiri kini semakin menua menyusul usia yang telah didonorkannya kepada Elena. Namun malangnya, Sophie sendiri malah tak mau mengorbankan usianya untuk putrinya tersebut. Singkat cerita, kini Elena sudah kembali muda dan ia terlihat sedang mengandung. Sementara itu, Max melihat dari kejauhan dan ia pun pergi untuk menemui organisasi Adam karena rupanya ia kini telah bergabung dengan organisasi itu untuk membantai perusahaan Ion.